Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kepegawaian, Ibu Rita dan juga Pak Elang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadli Yasin Fadilah dari jurusan Administrasi Pemerintahan angkatan 2022 dengan NPM 17020422041. Izinkan saya untuk memaparkan hasil analisis saya terkait jabatan fungsional PNS di kawasan lingkungan kampus Universitas Pajajaran. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil penelitian ataupun wawancara bersama yang pertama yang terhormat Dr. Novi Indrawati Sagita SIP MSI. Izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang pendidikan dan juga jabatan yang pernah beliau alami. Yang pertama, dalam jabatan, beliau pernah menjadi sekretaris pusat studi pada tahun 2017. Beliau juga pernah menjadi ketua pusat studi pada tahun 2019. Dan beliau sekarang menjadi ketua program studi administrasi pemerintahan sejak tahun 2021 hingga saat ini, yang kurang lebih sudah berlangsung selama 2 tahun. Adapun pengalaman pendidikan yang sudah beliau tempuh, yang pertama dengan S1 dalam ilmu pemerintahan, S2 pada ilmu politik yang berkonsentrasi pada pemerintahan, dan juga S3 yang berkonsentrasi pada ilmu pemerintahan kembali. Di sisi lain, beliau juga merupakan salah satu PNS yang berada di lingkungan Universitas Pajajaran, khususnya di Fakultas FISIP, yang beliau memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pangkat sebagai penata tingkat 1 dengan golongan sebagai golongan 3D. Di sisi lain, saya juga menanyakan beberapa pertanyaan tambahan ataupun lanjutan. Di antaranya ialah hambatan dalam berkarir sebagai PNS. Beliau menyatakan bahwa beliau sempat memiliki pengalaman yang kurang mengenakan dalam pengalaman karir di PNS. Beliau sempat dicegal dalam pengalaman karirnya sebagai PNS, bukan oleh institusi, melainkan dalam permasalahan secara personal. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa dalam pengalaman karir, profesionalitas itu tidak menjadi selalu hal yang utama. Tapi kemampuan memiliki hubungan sosial yang baik dengan kolega itu juga menjadi hal yang penting. Kemudian, saya juga menanyakan aspirasi yang sekiranya beliau perlukan dalam karirnya dalam PNS. Dan beliau menyebutkan bahwa aspirasi yang beliau inginkan ialah terciptanya iklim lingkungan kerja yang produktif dan sehat, mengingat mungkin dari hambatan yang pernah beliau alami dari pengalaman sebelumnya. Adapun analisis yang saya berikan, beliau saat ini bisa dikatakan menjabat dalam jabatan struktural di kampus FISIP, yaitu sebagai ketua prodi. Sehingga jabatan yang cocok menurut analisis saya untuk beliau, yakni beliau diangkat jabatan fungsionalnya menjadi lektor kepala. Adapun rasionalisasi kenapa saya menyatakan hal tersebut, PNS yang bersangkutan menduduki jabatan struktural tertentu. Dan bisa dikatakan beliau sudah menempuh jabatan ini ataupun mengemban jabatan ini selama kurang lebih 2 tahun. Bisa disimpulkan ialah dinaikkan jabatannya dengan jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Demikian. Berikutnya ada PNS nomor urut 2, yakni Bapak Rudiana, SIP MSI. Izinkan saya menjelaskan riwayat pendidikan dan juga jabatan yang pernah beliau tempuh. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh ataupun menamatkan pendidikan S1 dalam ilmu pemerintahan dan juga S2 dalam administrasi publik dan juga S3 yang masih berjalan hingga saat ini dalam ilmu pemerintahan. Adapun pengalaman jabatan yang pernah beliau alami, yang pertama, beliau pernah menjadi sekretaris program studi ilmu pemerintahan pada tahun 2014 sampai tahun 2017. Dan yang kedua, beliau sempat menjabat sebagai ketua program studi ilmu pemerintahan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Adapun hambatan yang beliau sampaikan selama menjadi PNS dengan jabatan fungsional ialah beliau sangat banyak sekali memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri, namun ternyata tidak diberikan sebuah support yang real ataupun tidak diberikan pendampingan yang berlanjut. Sehingga aspirasi yang beliau sampaikan ialah diharapkan adanya suatu pendampingan untuk peningkatan kemampuan diri. Demikian, beliau juga saat ini menjabat dalam jabatan fungsional sebagai lektor dengan golongan, maksudnya pangkat sebagai penata tingkat 1 dan juga golongan 3D.
Sehingga saya menyarankan beliau mungkin untuk dapat dinaikkan juga jabatannya menjadi direktur kepala sebagai pembina dengan golongan 4A. Dapat disimpulkan bahwa PNS khususnya jabatan fungsional masih memiliki beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama diantaranya tentang integritas dan profesionalitas. Dibuktikan dengan hambatan yang dialami oleh Ibu Novi terkait hambatannya dalam pengalaman karir karena ada permasalahan secara personal. Demikian, hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang kedua ialah program pengembangan diri, yaitu melihat dari hambatan yang telah disampaikan oleh Pak Rudi. Semoga ke depannya setiap pendampingan, setiap kesempatan pengembangan diri seorang ASN, baik jabatan fungsional ataupun lainnya, dapat lebih dilakukan secara kondusif dan juga komprehensif, sehingga pembentukan pengembangan dirinya pun dapat lebih terpantau, termonitor, dan juga dapat membentuk seorang ASN atau PNS sesuai dengan yang diinginkan, sehingga kualitasnya pun dapat lebih baik. Itu menjadi penutup bagi analisis saya. Terima kasih banyak sebelumnya atas segala kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun sikap yang tersampaikan dalam video ini. Dan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen pengampu. Semoga dapat memenuhi nilai ataupun pengerjaan tugas UAS administrasi kepegawaian. Terima kasih.